Nah, coba ini Kang Mahesa ini bisa jelasin secara ilmiah atau gimana lah tentang supranatural yang semacam inilah, yang mungkin banyak orang kira itu adalah tuyul atau apa itu? Kalau saya disuruh menjawab kehilangan duit itu tuyul atau bukan, ya jelas nggak tahu karena saya nggak ada di lokasi. Benar. Yang kita bisa diskusikan itu sesuatu yang bersifat ilmiah gitu. Misalnya kalau bentuk pertanyaannya, bisa nggak sih jin nyolong duit? Nah itu kan bisa dijelaskan dengan ilmiah. Ya, Tetap bisa saja memegang fisik apa enggak ya? Ya, kalau tetap aja pembahasannya apapun, anggaplah secara ilmiah jin bisa menyentuh barang fisik. Tetap aja itu bukan menjadi dalil bahwa kehilangan di tempat itu adalah diambil tuyul. Tetap aja tidak bisa menjawab itu. Ya kan? Oke. Cuman gini Kang. Enggak, kalau sepengetahuan Akang gimana tuh? Maksudnya mungkin kan banyak juga orang-orang yang dulu-dulunya itu konsultasi semacam ini, Kang. Karena kan belum detail ini ya, kasus kehilangan duit di rumah sampean itu jenengan ini belum detail kan, tadi melakukan penelitian, coba diikat gitu loh, coba diikat. Kedua, bahkan belum pasang CCTV gitu loh, belum pasang CCTV kan, artinya belum tahqiq lah kesimpulan ini bahwa tuyul kan belum tahqiq, masih murni dhon ini ya, murni pendekatannya mistis gitu loh. Kecuali semua proses itu misalnya direkam, ada CCTV, terus duitnya bergerak sendiri gitu, tiba-tiba hilang. Nah itu kan baru itu nggak bisa kita nolak-nolaknya kan gitu. Iya, karena musyahadah lah ya. Iya, karena musyahadah gitu. Karena sudah indrawi. Kalau dari keterangan cerita sampean ini tetap saja pembahasan berkaitan dengan jin bisa mengambil benda fisik tetap bukan jawaban. Ya kalau disederhanakan, jin bisa nggak nyentuh benda fisik? Ya jawabannya bisa. Sesederhana itu kan. Saya bisa mendatangkan banyak dalil lah. Jin bisa menyentuh benda fisik ini, saya bisa mendatangkan banyak dalil lah. Cuma apakah itu, ya sama aja begini kayak begini. Sama aja ini ilustrasi ya, nama fiksi ini. Misalnya bisa nggak Kowi nyolong duit rakyat? Misalnya bisa nggak si Kowi nyolong duit rakyat? Pasti jawabannya bisa. Tapi apakah kasus korupsi kehilangan uang negara itu dipastikan Kowi yang maling? Kan nggak bisa. Mahesa bisa nggak nyolong duit negara? Bisa. Tapi apakah kehilangan duit negara itu Mahesa pencurinya? Pasti. Kan gitu. Nah tetap karena tapi kalau berbicara ilmiahnya, bisa tidak jin menyentuh benda fisik? Jawabannya bisa. Terjadi pada masa Nabi nyuri kurma, itu kan membuktikan jin bisa menyentuh barang fisik, dan ada buktinya ya, kekurangannya. Fawajadtu fihi nuqsonan, kata Mu'ad bin Jabal, fawajadtu fihi nuqsonan gitu. Kok jadi kurang kurma ini? Karena diambil, ditungguin kan, Abu Hurairah dan Mu'ad bin Jabal nungguin, bener nggak nih? Ternyata ketangkep gitu. Ternyata sampai ketangkap. Nah kalau itu kan tahqiq, jin nyuri kurma. Nah berkaitan jin nyuri, jin melukai, mau di hadis mau di riwayat ulama, itu jinnya nampak. Hanya orang sekarang yang mengait-ngaitkan sebuah fenomena dengan jin, tapi nggak ada yang lihat jinnya. Cuma orang sekarang. Lalu dicocok logikan bahwa itu Mu'ad bin Jabal pernah nangkap jin. Loh, Mu'ad bin Jabal ngomong jin itu, jinnya kepegang sama Mu'ad bin Jabal. La arfa'annaka ila Rasulillah, aku laporin nih ke Rasulillah. Nah, ini kan enak nyeritainnya. Terus tidak hanya pengakuan Mu'ad bin Jabal, dibenarkan Nabi. Dzaka syaitonun, kata Nabi. Lah ini kan udah kuat. Nabi yang ngomong, terus Abu Hurairah dan Mu'ad bin Jabalnya yang megang. Ya mau gimana nih, mau ingkar? Ya. Artinya ya sudah, artinya memang udah benar-benar kelihatan gitu kan. Iya, clear. Nah, orang sekarang yang mengait-ngaitkan fenomena kehilangan atau apa dengan jin, tapi merekanya nggak bisa ngelihat. Cuma orang sekarang. Justru mereka itu, mohon maaf ya Ustadz ya, mereka kan kalau ngomong ini dalilnya jin pernah mencuri. Justru ini dalil saya. Iya, artinya kalau saya sendiri sebenarnya 100% ya, mungkin 99% lah juga nggak percaya hal semacam itu. Bukan berarti saya menafikan jin, ya tetap jin ada. Karena saya juga pernah begitu juga Kang. Dulu saya pas di Sidogiri itu, saya pernah
pas kelas 1 sanawiyah kayaknya dah. Kelas 1 sanawiyah itu saya juga penasaran tuh, pengen ngelihat jin, sampai saya nyari teman saya yang paling sakti untuk ngebukain apa namanya mata batin ya katanya ya. Iya. Itu waktu itu di Dalwa saya kan kursus bahasa Arab di situ kan. Saya minta, coba bukain mata batin, saya pengen lihat tuh. Itu semua juga mana ada, saya nggak ngeliat apa-apa kata saya. Nah, padahal seandainya kalau praktisi yang jenengan temui itu menguasai hipnosis, itu bisa jenengan melihat gambar nih. Saya ngomongnya melihat gambaran. Nah, padahal tapi tetap itu bukan jin. Nah, yang jadi persoalan ini kalau orang tahu memahami dasarnya, orang nggak perlu tuh nyari-nyari bacaan untuk melihat jin, karena asalnya jin itu sebagaimana yang disabdakan Allah kan, huwa innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Ya, ngapain kita nyari bacaan untuk melihat jin? Berbeda ketika di riwayat-riwayat di banyak dalil itu ketika jinnya yang menampakkan diri gitu. Semua kisah sahabat melihat jin, itu jinnya memang yang nongol, dan yang melihat hanya satu orang, semua orang ngelihat. Bahkan artinya dia menampakkan gitu ya, dia menampakkan ke alam manusia. Ke alam manusia. Jadi ketika ini ngomong lihat jin, semua orang melihat, seperti Nabi ketika mengikat jin di tiang masjid. Bahkan sering saya sampaikan, jangankan jin yang jisimnya itu masih diperdebatkan antara latif dan katif, bahkan malaikat yang sudah disepakati jisimnya latif nih malaikat, itu ketika menampakkan diri di perang Badar, itu semua orang melihat sampai orang kafir. Makanya ketika ada orang halu ya mengatasnamakan ma'rifat, mengatasnamakan kasyaf, oh kamu nggak nyampe ilmunya, hanya orang tertentu yang melihat. Dulu perang Badar itu orang kafirnya ngelihat tuh sama malaikat. Ya kan? Jadi nggak karena persoalannya tadi, walaupun di alam gaib, tapi ketika menampakkan diri konsekuensinya ya kena foto, bisa kepukul, bisa segala-gala. Nah, yang diambil oleh orang halu bahwa malaikat bisa dilihat, lalu alasannya kasyaf. Ya kalau kasyaf kan nggak bisa dijangkau keilmuan, karena itu ihtimal terjadinya jaiz akli. Tapi kalau dijadikan legitimasi, oh ini si A bisa, kan nggak bisa Ustadz. Kalau dalilnya perang Badar, saya mah simpel loh, perang Badar itu orang kafir aja bisa ngelihat keberadaan malaikat itu gitu loh. Artinya nggak perlu bahas makom-makoman gitu kan? Nggak usah makom-makoman gitu loh. Apa mau orang kafir aja ngelihat kan? Saya mah udah final Ustadz, udah final dalam perenungan saya, pemikiran saya, setelah saya analisa satu persatu, jin itu kasif, dan sekaligus saya konsekuen bahwa ya ketika terlihat semua orang ngelihat. Justru di situ saya sudah final. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini saya kira logiknya mentah, menganggap jin itu latif, tapi mereka tidak percaya kesurupan dimasuki jin. Jadi pemikiran saya ada persamaan dengan Mu'tazilah bahwa kesurupan itu bukan dimasuki jin. Tapi kalau saya konsekuen, loh, jin itu kasif, maka nggak bisa masuk ke tubuh orang kalau tidak mengecil. Mu'tazilah, jin itu latif, tapi dia nolak bisa masuk ke tubuh. Loh, kalau latif bisa. Nah, iya, harusnya malah kontradiktif sendiri kan? Kontradiktif sendiri. Makanya waktu itu sampai saya ngomong ke Kiai Idrus langsung, tanya nanti kalau ketemu saya Idrus di mobil, Yai, saya punya satu pemahaman, suatu kesimpulan dengan Mu'tazilah. Boleh nggak, kata Yai Idrus? Ya tergantung tentang apa dulu. Tentang kesurupan, Yai. Kesurupan itu bukan jin, cuma beda analisa, beda dalil, beda analisa. Ya. Saya nolak itu argumen Mu'tazilah, saya tolak juga gitu. Mu'tazilah menolak jin masuk ke tubuh orang ketika kesurupan, itu dalilnya Mu'tazilah, analisanya saya bantah gitu. Dan Mu'tazilah ini kadang lucu, katanya latif. Alasannya karena dia nggak dilihat, nggak pernah ngelihat. Iki piye to? Hanya karena Mu'tazilah tidak pernah melihat jin, lalu ngomong latif katanya. Itu, jadi intinya pada intinya konsepnya ketika ada hal-hal yang demikian, pertama kita kan tahqiq dulu ya, intinya secara indrawi, secara hissi lah ya, kita lihat benar-benar nggak harus. Jadi gini konsep saya mah,
kalau berbicara jin nggak harus indrawi, tapi ketika dilibatkan dengan perkara indrawi ya harus konsekuen dong. Ya, artinya harus ada pengakuan. Iya. Nah, yang aneh sebenarnya kita berbicara tentang keberadaan jin, peran jin nggak perlu pakai indrawi. Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, ibarat ulama jelas, udah selesai di situ sebenarnya, kita itu udah taslim. Nah, adanya orang sekarang melibatkan perkara indrawi dengan jin. Nah, inilah yang akhirnya memicu perdebatan. Seperti ya tadi, duit hilang, tuyul, jin. Nah, ini perlu digedok nih. Kan gitu loh. Tuyulnya difitnah. Tuyulnya difitnah. Tuyulnya kena fitnah gitu loh. Nyolongnya ke orang miskin lagi. Kenapa nggak miliarder? Oke, sebenarnya ada lagi Kang, sebenarnya pertanyaan yang menarik juga sih ya. Ini saya juga pernah yang lihat gitu ya, pas Kang Mahesa itu debat sama Ustadz siapa? Ustadz Faizar. Iya. Itu sebenarnya letak perbedaan Kang Mahesa sama Ustadz Faizar itu apa, Kang? Intinya reaksi ketika kesurupan atau ketika orang diruqyah atau ilmu hadiran asror dan lain sebagainya itu bukan jin. Dan Faizar berjanji di WhatsApp teleponan bahwa siap membuktikan. Saya bilang oke, deal, kalau sampean mau membuktikan saya siap datang. Karena waktu diskusi ilmiahnya sudah, yaitu tentang ngebahas jisim latif, jisim jin. Itu kami sama-sama membuka Akamil Marjan fi Ahkamil Jan. Kebetulan saya kitabnya langsung dikasih oleh Kiai Idrus Romli. Saya punya kitab itu dikasih oleh Kiai Idrus Romli. Bahkan ada stempelnya kan, kalau jenengan pernah ke Kiai Idrus Romli, kitab biaya kan ada stempelnya. Iya. Muhammad itu. Nah, artinya kita beliau langsung dikasih. Ya, saya 2 dikasih beliau langsung. Nah, jadi dia buka di halaman yang sama sesuai dia yang minta itu ya. Masalah jisim lin. Nah, awalnya ngobrol begini. Saya kan begini. Wis kita tasawur bareng-bareng, kita analisa bareng-bareng. Jangan langsung masuk kepada pembicaraan yang masuk ketika kesurupan itu jin apa bukan. Karena persoalannya kita mengabaikan satu hal, saya bilang. Jin ini jisimnya latif apa kasif, di situ dulu lah. Nanti kita bisa mencocokkan dengan pendapat-pendapat ulama tentang kesurupan. Kalau kita ya, melewatkan yang dibahas jisim latif apa kasif dulu, gitu ya? Iya kan. Lah kan ini kan kita harus mengenali jin itu bagaimana. Ya. Baru bisa masuk apa tidak kan. Nah, akhirnya dia kebetulan sudah baca-baca, akhirnya oh itu ada katanya dia Kamil Marjan. Oke, halaman berapa? Dibukalah. Terus bacanya salah. Oh, saya hantam di situ. Saya bilang, bagaimana Anda memahami isi kitab ini? Bacanya aja sampean kagak beres. Salah apanya tuh Kang maksudnya? Apa salah halaman, apa salah ibarat, apa salah cara bacanya? Isim kana, isim kaul, isim takunu. Jadi menempatkan isim dengan khobar itu beda, salah. Salah. Loh, yang ngawur pemahamannya, saya bilang. Yang harusnya jadi isim dijadikan khobar ya ngawur jelas. Makanya videonya dihapus sama dia. Nah, awalnya begitu tuh, ngebahas jisim ini jin ini latif apa kasif, ngebahas di situ. Walau di dalam kitab Akamil Marjannya itu tidak final. Sebagaimana diterangkan di dalam itu wala dalila naqta'u fihi. Tidak ada dalil qat'i yang memastikan bahwa jin itu latif apa. Atau kalau tidak salah begini, wakilal amroini mafqudun. Kan ngebahas teori latif apa kasif, ngebahas dalil. Kita tidak bisa memastikan jin itu latif apa kasif kecuali illa bil musyahada awil khobaril warid anillah aw anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakilal amroini mafqudun, kata Imam Badruddin, dua-duanya nggak ada. Lah berarti gini Kang, artinya potensi khilafnya kuat banget berarti kan? Iya, Imam Badruddin itu menyampaikan 2 pendapat. Ini yang berpendapat latif, ini yang berpendapat kasif. Tapi ujungnya kata Imam Badruddin itu tadi, wakilal amroini mafqudun, tidak ada dalil dari Quran dan hadis yang menyatakan jin itu latif apa kasif. Tapi saya katakan banyak dalil yang menjelaskan jin itu latif kasif, banyak. Yaitu tadi bahkan masih di kitab Akamil Marjan, jin karena bisa dipegang, karena bisa yang materialir kan berarti kasif kan berarti. Lah logikanya jin nyuri kurma
Nah, itu berarti menunjukkan jin itu kasif. Saya kira dalil itu banyak. Jin Kalau itu latif nggak bisa ngangkat dong. nggak bisa. Lah, terus pencernaannya dimakan. Nah, kalau latif nggak Jatuh berarti. jatuh. Nah, ini membuktikan jin itu kasif, baik di alamnya atau di alam manusia, baik di alamnya atau di. Yang kedua, bagaimana jin menjalankan syariat Allah kalau latif? Maka kita konsekuen. Nah, berbeda dengan malaikat. Maka logik, kenapa malaikat tidak dibebani Al-Quran, syariat di dalam Al-Quran? Lah, karena latif. Nggak bisa malaikat menjalankan syariat Al-Quran. Wudunya pakai air. Nggak bisa nyentuh air. Ya karena latif. Turob. Kemudian masalah zakat dan lain sebagainya. Nggak bisa ini, karena malaikat tidak mempunyai kut. Apa zakatnya malaikat? Berarti gini Kang, berarti pas perdebatan itu Kang Mahesa itu pendapatnya jin itu ya kasif, terus Ustadz Faizal itu latif. Latif gitu. Lalu entah kenapa video itu cuma 1 jam, Ustaz. Jadi di YouTube-nya dia lepas debat. Saya kan dibully karena pendukungnya dia semua. Awalnya itu di channel saya. Dia ingkar janji, saya ngalah di channel. Itu 1 jam dihapus video. Lah, karena di situ dia, ya mohon maaf, dia selalu ngaku-ngaku alumni Kairo, Mesir, lalu baca kitab belepotan, kan malu lah. Malu lah, alumni Mesir kok sama santri Pondok Rombeng di Banten kewalahan baca kitabnya. Dihapus. Habis itu dia siap ketemu katanya. Saya bilang, Ustadz, saya hanya mau ketemu sama sampean, datang ke kandang, syaratnya harus pembuktian. Karena saya juga menghargai perbedaan pendapat kalau disandarkan dengan dalil. Udah selesai, ngapain? Itu loh. Artinya saya ini bukan orang yang keras kepala juga, harus sama dengan saya. Enggak. Kalau memang dicukupkan dengan dalil, ya sudahlah. Saya bilang saya siap datang ke Bekasi dengan 1 syarat, apabila pembuktian yang menurut sampean ini jin, orang kesurupan itu jin. Mana? Saya minta 5 menit, saya bongkar itu bukan jin. Sekaligus. Itu loh. Nah, pada waktu di Bekasi, Pak Ijar nggak mau ngeles, padahal didukung si Marcel. Bahkan baru pertama kali dalam sejarah, cek videonya, itu moderator ikut debat, jadi debater. Saya benar-benar dikeroyok. Artinya nggak moderatornya. Iya, ikut ngehantem saya. Itu baru kali pertama di sejarah perdebatan lah. Akhirnya nihil, tidak ada tidak ada pembuktian waktu itu. Bahasanya apa kata Faizar? Loh, ini kan memainkan pasien katanya. Loh, konten kamu itu memainkan pasien semua, dijual dalam bentuk konten. Kamu memanfaatkan kesakitannya orang, memainkan. Loh, saya ingin membuka bahwa ini bukan jin nih, ngerewek ngeceprek tuh. Waktu itu saya sudah ngeprint Injil. 1 halaman saya print. Serius? Buat? Ya udah, jangan dibuka di sini. Oke. Udah gini. Oke, saya tangkap gini nih Kang ya. Apa namanya? Kan berarti perbedaan Kang Mahesa pertama tadi tentang kasif atau latif. Kalau Ustadz Faizar itu latif, Kang Mahesa kasif. Terus mulai dari apa tadi, asror, terus apa namanya, kesurupan, itu menurut Kang Mahesa berarti itu bukan dari jin, tapi Ustadz Faizar itu dari jin, begitu berarti? Ya. Jadi perbedaan yang mendasar itu yang kemudian tentang jin kepanasan dengan bacaan Al-Quran. Termasuk kemarin Kiai Imron Rosyidi mengutip dari kitab Akamil Marjan fi Ahkamil Jan ya. Fi Ahkamil Marjan 135 nih. 1 halaman diambil 2 bait oleh Kiai Imron Rosyidi. Tuh pengakuan jin kepanasan. Embruter kan pada lapor nih, Kang Mahesa dalil Kiai Imron, kan saya capek ngejalain di DM, nggak bisa 1 halaman kita. Nih saya lihatin Ustaz ya. Ini lucu. Dalil haluar tuh begitu nih, 135 saya bukain ya. Ini barang-barang mudzakarah. Nah. Jangan. Ini udah umur begini Ustaz. Kalau udah umur. Umur berapa emang Kang Mahesa? Umur saya 40. Nih, setengah bunyi. Ki Imron nyulitin ini. Bentar saya gedein dulu halaman saya. Dari wa akhrajal Baihaqi an Khalid ibn Abi Dujana
diambil sampai di sini doang nih. Qala Abu Dujana fa akhadtul kitaba fa adrajtuhu wa hamaltuhu ila dari wa ja'altuhu tahta ra'si wa bitu lailati faman tahabtu ila min surahi sorehin yaqulu ya Aba Dujana ahraqtana wallata wal uzza. Jadi panjang ini ya, capek juga ini. Jadi keterangan hampir satu halaman diambil ya Aba Dujana ahraqtana wallata wal uzza, engkau membakar kami. Nah itu dijadikan dalil oleh Kiai Imron KBRA bahwa jin kebakar. Itu Ustaz. Nah cerita ini rangkaian segini panjangnya. Tapi Dujana langsung diambil poinnya. Poinnya ujungnya aja. Dia mengabaikan bagaimana proses ini ketika Aba Dujana kedatangan satu sosok dipegang, berasa bulunya, terus lapor ke Nabi, lalu Nabi disuruh menulis, bahkan tulisan ini mah. Hamim ain sin qaf fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Kemudian tulisan ini ditaruh, lalu si jin kafir ini ngomong, ya Aba Dujana ahraqtana wallata. Bantahan saya bilang, saya kan nggak mungkin ngejelasin ini pakai typing. Saya bilang begini. Yang pertama ini jin kafir, bahkan di sini jelas wallata wal uzza, jelas ya Agus ya? Iya, kalau bilang wallata wal uzza kan nggak mungkin jin muslim. Udah dipastikan kekafirannya ini. Wallata wal uzza itu yang pertama. Kemudian dia ngomong, bagaimana kata ahraqtana ini secara majaz? Engkau membakar kami, karena kalau membakar mestinya ada bekas, ini sama saja Mahesa ngomong ke sosok wanita yang dicintai. Ya ibaratnya ya siapa nama fiksi nih, Maimunah, wahai Maimunah, engkau membakarku dengan api kerinduan. Ini sama saja puisi Mahesa di pondok. Fayari halail, maka wahai angin malam, kuli ilaiha, katakan padanya bi anni qadih taroktu binaril ishqi, bahwa aku telah terbakar api kerinduan. Allah, sebentar Kang Mahesa. Berarti gini, bentar, tunggu ya. Coba mungkin saya bisa biar saya nangkap juga nih. Artinya kata-kata majaz itu dari siapa? Dari jin. Jin ngomong, engkau membakarku, kan gitu kata si jin. Abu Dujana, engkau telah membakarku demi Lata wal Uzza. Nah ini sumpahnya orang kafir menyebut nama Lata wal Uzza dijadikan dalil. Aduh. Satu. Yang kedua, jadi enggak berarti kesimpulan Kang Mahesa itu maksudnya jinnya itu mengatakan seperti itu seperti ala sabilil majaz, berarti gitu Kang. Lah bisa jadi kan ini kan majaz, belum final majaz. Kedua majaz, bisa jadi gerah, tidak nyaman, entah beringsang kalau kata orang sini. Karena ada ibarat yang lain di Khazinatil Asror. Di Khazinatil Asror ada juga di dalam kitab karya Imam Ghazali, salah satu karya Imam Ghazali menceritakan hal yang sama. Di kitab Khawasil Quran karya Imam Ghazali itu menceritakan ya, jin pernah terbakar dengan bacaan ayat kursi yang ujungnya diulang 7 kali, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa wal aliyul azim. Nah itu terbakarnya kelihatan, abunya nongkrong. Nah makanya Ustaz saya sering ngomong, mereka kalau dalam satu keterangan ngambil satu kata bakar. Nah kita masih simpel, kalau berargumen dengan dalil ini, lo ngelihat Kiai Imron jinnya, kok bisa-bisanya? Bagaimana Abu Dujana menyentuh? Buset, gede tinggi. Ini yang dibenarkan bahwa ini jinnya, Nabi yang ngomong. Sebelum itu tahu, jin itu tadi lapor dulu ke Nabi. Bahkan tulisan itu ditulis oleh Sayyidina Ali langsung. Fasayakfikahumullahu wa wasami'ul alim, itu Nabi nyuruh, lalu Sayyidina Ali mengambil pena dan kertas lalu nulis. Jadi tulisannya Sayyidina Ali. Nah, maksudnya begini, kok rangkaian kisah yang begitu utuh, kok bisa-bisanya diambil kata-kata ahraqtana? Itu loh. Padahal makan kata ini bisa jadi tadi ala sabilil majaz. Karena Mahesa sering ngomong begitu, Ustaz. Orang lain juga bisa, kau telah membakarku dengan api kerinduan, sairmu telah membakarku, membuat tidak nyaman. Oke, jadi gini, Kang, bentar ya. Enggak, jadi nanti dulu Ustaz. Saya membuat perbandingan. Sementara mereka membakarnya itu panas, ampun panas, ampun gitu loh. Jadi panasnya ini panas hakiki gitu. Gitu Ustaz.
gini kan apa namanya? Berarti perdebatan yang antara jin itu bisa terbakar atau tidak. Artinya gini, sebenarnya Kang Mahesa itu nggak menafikan jin itu kebakar gitu kan. Jadi gini, yang kita tolak ini adalah bacaan mereka membuat jin kepanasan, terbakar. Oh, sementara masalahnya saya punya dalil qat'i bahwa jin tidak kepanasan. Mana dalilnya? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini dalil qat'i saya nih. Ya, surat Al-Jin. Argumen mereka yang kedua nih Ustaz, bahwa tidak semua bacaan kan saya sering ngomong, itu orang yang diruqyah kepanasan dengan bacaan Al-Quran. Kenapa tidak terjadi saat sholat? Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa nggak kepanasan kalau kena bacaan Al-Quran? Kata si Faizar, oh tergantung keimanan. Loh, kamu mau nganggap imam sholat itu mau menghakimi imannya nggak bagus? Lalu bagaimana dengan Nabi? Nabi membaca Al-Quran, didengarkan oleh jin kafir, lalu diceritakan ini di dalam Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu omongan jin kafir yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Oke. Jadi Ustadz Faizar itu make ayat fasayakfikahumullahu wa samiul alim itu untuk membakar jin, begitu kan maksudnya? Bukan, Kiai Imron, beda lagi. Yang ini Imron. Ya. Bukan. Kalau peruqyah banyak ayat yang dipakai untuk membakar jin itu. Jadi mereka itu punya keyakinan jin itu kepanasan dengan bacaan Al-Quran. Nah, saya sebagai umat muslim, sebagai umat Islam tersinggung ketika Al-Quran kita disebut membuat jin panas. Bagaimana jin menerima Islam kalau Al-Qurannya membuat jin kepanasan? Yang logik mukjizat Al-Quran itu tadi, inna sami'na Qur'anan ajaba. Oh, jin kafir bahkan mendengarkan Al-Quran itu bacaan yang indah. Yang kedua, ketika Sayyidina Umar kafir waktu itu, bawa pedang, mendengar bacaan Al-Quran, lunaklah Sayyidina Umar. Nah, ini baru mukjizat Al-Quran. Ini maka balik Ustaz, orang datang baik-baik, dibacain Al-Quran kok ngamuk-ngamuk. Halo, kalian sedang menjelaskan mukjizat Al-Quran apa kalian sedang menodai Al-Quran? Peruqyah kan gitu loh. Kalian itu sedang menodai Al-Quran gitu loh. Ya, saya juga sebenarnya juga ada kejanggalan sih tentang hal itu juga. Soalnya iya, pertama ada beberapa riwayat juga tentang gimana ketika ayat Al-Quran itu diturunkan, maka nazalat ar-rahmah, dan nazalat ar-rahmah itu kepastian, artinya itu subut, itu pasti dapat rahmat gitu. Sampai ada kisah gimana ada dua orang yang saling membenci sampai si satunya itu meninggal dunia. Karena satunya meninggal dunia, itu tetap kebenciannya itu kepada yang mati itu masih membekas. Akhirnya dibacakan ayat-ayat adab itu. Ayat-ayat adab, yu'adzibuhum adaban alima, itu dibaca yang ada ayat adab itu. Habis itu dimimpiin sama yang mati itu, dimimpiin berterima kasih. Terima kasih banyak karena kamu telah mengirimkan bacaan Al-Quran kepada saya. Saya dapat rahmat dari Allah, saya diringankan siksaanku. Jadi akhirnya jadi membaca ayat adab saja, membaca ayat adab aja itu dapat rahmat. Itu yang logik itu. Kemudian Ustadz ya, mereka kan ala wajib tabarruk katanya. Yang belum follow tolong di follow dulu. Beliau sering ngebahas tentang Wahabi, tentang Nonis, Syiah. Jadi beliau ini ada di Sidogiri. Iran. Lagi. Ustadz, mereka selalu ngomong tabarruk. Di dalam praktek ruqyah itu banyak yang melanggar syariat. Cuma lagi-lagi ini tentang marketing. Ketika mereka mengasih nama praktek mereka bahwa ruqyah syariah. Padahal saya sering ngomong langsung dengan Faizarnya di telepon. Apa itu pentingnya menyentuh? Kalian mengatasnamakan ruqyah syariah. Saya katakan banyak praktek kalian yang tidak syar'i, seperti menyentuh badan tubuh perempuan. Kata si Faizar waktu itu di telepon, loh kan bukan di area sensitif. Sejak kapan keharaman menyentuh perempuan bukan hanya di area sensitif? Mana dalilnya? Saya bilang seluruh anggota tubuh perempuan itu aurat. Lalu katanya pakai sarung tangan. Oh, jadi kalau saya pegang di jalan begini karena ada bajunya, nggak haram dong. Ya ini banyak kamuflase. Coba Kang, saya coba sedikit nentang dikit ya. Oh, boleh. Kalau jawabannya gini. Jadi kan kalau dalam hukum tadawi itu, dalam hukum pengobatan kan artinya seorang tabib. Enggak, artinya
seorang tabib itu juga boleh untuk Boleh, betul. menyentuh area yang mana memang di situ ada Ya. penyakitnya gitulah gitu. Kalau pakai dalil itu gimana, Kang? Ad-darurat tabihul mahdurat. Pertanyaan Ya. bagus ya. Nah, konteks ruqyah ini semua saya Faizar Kiai Imron semua sepakat bahwa konteksnya doa. Wahia mayurqa inda khuduril marid, wahia min anwa'id doa. Ruqyah itu doa yang dibacakan Ya. inda khuduril marid. Maka konteks doa itu tidak dibutuhkan menyentuh. Oke, Berbeda dengan tabib. Kalau tabib baru dipakai konteksnya ad-darurat tabihul mahdurat, kan kena tuh. Karena harus tabib mah dokter mah menyentuh. Bahkan Iya. sampai ngobok-ngobok boleh karena menjadi suatu keharusan. Lah kalau ngedoa kan cukup begini. Cukup membaca begini kan kalau konteksnya ngeruqyah yang bener mah asli mah. Kalau memang tujuannya ngedoa. Iya, artinya kalau kita coba cek-cek di salaf-salaf ya, maksudnya kayak ruqyah-ruqyah yang ada, kayak biasanya kan ya tarokko bil basmalah, cukup dengan basmalah, dengan al-fatihah. Artinya biasanya sembuh kan begitu kan ya? Ustaz, jujur ya, harus saya katakan yang asli, yang ngeruqyah asli, yang murni syar'i, kiai-kiai NU. Perhatikan kiai, bukan maaf salah saya cabut, bukan kiai-kiai NU, kiai-kiai Asy'ariyah Syafi'iyah di Indonesia. Perhatikan kiai-kiai Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wis enggak neko-neko. Yai, anak saya sakit begini-begini, cukup air didoain, enggak neko-neko. Cuma masalahnya kalau prakteknya begini, praktek ngedoa enggak laku. Masalahnya enggak laku. Iya, iya. Artinya gini loh, kalau yang seperti itu aja potensi fitnahnya besar, apalagi Iya, apalagi pakai drama. Jadi sebenarnya Ustadz ketika konteks ngeruqyah itu banyak campuran teknik-teknik campuran seperti ketika pegang itu menjadi istilah kekiniannya EFT, emotional freedom teknik, cara membebaskan emosi. Bahkan sering saya praktekin ke murid saya waktu itu ya, sering saya kasih contoh aja nih ya untuk mengedukasi warga. Saya akan berhenti jadi praktisi sejak 2008 ya. Sejak 2008 itu kalau saya diminta datang ke warga itu nggak mau, Ustaz. Saya bilang saya bukan santri panggilan, saya siap datang Kang waktu itu, tapi kumpulin sekeluarga besar karena tujuan saya bukan ngeruqyah, mengedukasi seluruh keluarga. Jadi kumpul habis sholat Jum'ah, lalu ada si perempuan sering kesurupan, hampir tiap minggu kesurupan terus nggak sembuh-sembuh. Saya jelasin sudah berapa peruqyah, sudah berapa ahli hikmat, sudah berapa dukun, nggak ada judul kan? Iya Kang katanya. Jadi saya adiknya suruh ngeruqyah, adiknya ini kan santri saya, murid saya. Sukron kamu ruqyah mbak kamu, dia baca. Terus nggak gerak, diam aja mbaknya di sini. Saya terangin dari awal sampai Z, nggak ada gerak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Diam aja. Sukron minggir, ganti Kakang turun tangan. Saya pegang pulpen begini, Ustaz. Karena saya mau mempraktekkan, saya tidak menyentuh. Saya tepuk ininya pakai pulpen. Saya baca, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza. Kenapa saya ngebacanya surat Qiyamah? Kalau dibacanya surat Fatihah biasa. Gitu loh. Jadi saya baca surat Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Habis itu apa? Udah selesai. Wah, saya jelasin semua. Kenapa saat si Sukron membaca Al-Quran sama-sama Al-Qurannya, kenapa tidak membuat kelojotan? Kenapa begitu saya membaca Al-Quran, kenapa kelojotan? Saya jelasin secara mental. Ini seorang mbak, sehebat dan sealim apapun adik, mentalnya di bawah kakak. Lu adik gua, lu gua cebokin dulunya, lu gua bimbing, lu gua jajanin di pondoknya waktu mondok di saya. Beda dengan saya. Lu saya yang nongol. Ini mah anaknya guru saya. Kalau di Jawa Gus lah mungkin. Wah ini mah Gus gitu loh. Beda powernya. Terus kemudian saya punya udah dikenal orang itu praktisi gitu. Akhirnya apa? Nah ini kan jadi pemicu. Dia meyakini di tubuhnya ada jin. Ketika saya bacain, dia berpikir jin itu kepanasan. Nah akhirnya saya jelasin semua. Artinya alam bawah sadarnya udah main itu kan? Yes. Jadi sebenarnya para peruqyah itu memanipulasi pikiran saja, memainkan keawaman masyarakat.
Jadi sebenarnya Ustadz, pelatihan ruqyah itu melatih kepedean, melatih mental sama ngelatih kebohongan, ngelatih bohong. Pelatihan ruqyah, loh konteksnya apa? Kalau memang bisa bacaan Al-Quran, guru ruqyah itu mestinya guru kampung yang ngajarin Al-Quran itu, si dogiri itu guru ruqyah tuh, ngajarin Al-Quran. Terus Al-Quran diniatin istisqa, minta kesembuhan. Nah itu guru ruqyah, kiai-kiai itu. Nah adanya pelatihan itu yang dilatih apa? Pertama mental. Bagaimana seorang peruqyah punya PD? Karena ini wajib Ustaz. Dalam membuat adegan itu si peruqyah itu harus punya mental. Sama kayak dunia hipnosis. Makanya setelah saya pelajari dunia hipnosis, ini sama dengan hipnosis. Cuma hipnosis ngomongnya terang-terangan, pikiran bawah sadar, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, rasakan, bayangkan dan rasakan. Kalau peruqyah jin kamu saya bakar. Iya sah. Sekarang logikanya begini Ustaz. Saya kasih komparasi. Percaya tidak? Kalau orang Wahabi diruqyah oleh ahli bid'ah. Tahu tidak? Orang lu ahli bid'ah. Itu nggak berefek karena mental block nolak. Lu bacaan Qurannya ahli bid'ah. Percaya tidak? Mental block. Oke. Ya. Saya juga kadang tuh anehnya tuh kan, kenapa kok yang dibawa-bawa takbir mulu, Allahu Akbar. Jadi untuk artinya setelah takbir tuh pasti mati itu jinnya itu. Kenapa harus takbir gitu? Padahal ya yang logik itu Sayyidina Umar ketika lagi marah waktu masih kafir, dibacakan Al-Quran, lunaklah Sayyidina Umar. Nah baru itu mukjizat Al-Quran. Karena harusnya Sayyidina Umar itu manusia paling ganas waktu itu. Dibacakan Al-Quran lunak. Jin kafir dibacakan Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan saya sudah jawab dalilnya Ki Imron ya, yang dari Luqatul Marjan fi Ahkamil Marjan riwayat Imam Baihaqi tentang Abu Dujana. Itu sudah saya jawab itu ya. Ajib. Curang peruqyah mah Ustaz. Pokoknya begitu. Kisah utuh yang diambil cuma jin nyolong. Udah itunya doang, jin nyolong. Rangkaian dan kronologisnya terabaikan. Sekarang logikanya begini Ustaz ya. Saya punya keyakinan kalau Al-Quran dibacakan atau adzan dibacakan karena hadisnya ada, setan lari terbibit. Itu sudah menjadi keyakinan saya. Justru ini menjadi dalil saya. Kalau di tubuhnya ada jin, ya berarti selesai dong diadzanin. Misalnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa jinnya nggak pergi? Panas, pergi aja dari tubuh. Bacain Al-Quran. In fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Atau jinnya kalau kepanasan kabur celang. Ini mangga. Panas. Ini si jin masuk bisa, keluar gak bisa. Wes dagelan tukang peruqyah itu. Drama melulu. Iya, makanya di sini gini loh guys, teman-teman ya. Artinya kenapa Kang Mahesa itu begitu? Karena dulu artinya Kang Mahesa itu sudah mempraktekkan hal ini loh ya. Jadi kecuali semisal seperti saya yang memang belum pernah terjun, tiba-tiba saya keluar begitu, ya mungkin bisa jadi penghinaan atau jadi apa. Tapi ketika seorang yang sudah mempraktekkan, itu artinya kan membuka kedok, artinya kan begitu. Yes. Tapi begini Kang, bentar ya. Mungkin kalau kita mau lepas diri dari anggaplah dari ruqyah palsu semisal gitulah ya. Tetapi pantas nggak mereka itu mendapatkan mahar karena berhasil menyembuhkan orang yang ya terindikasi jin lah bahasanya. Tapi tetap ini di luar konteks ini ruqyah benar atau bohong gitulah ya. Pantas tidak. Pantas apa enggak itu? Akalta ruqyata halalin, diperbolehkan. Kalau masalah itu makanya kita tidak pernah mempersoalkan orang ruqyah terus diamplopin aja lah, terlepas sembuh tidak sembuh dulu ya, atas jasanya meruqyah diamplopin laqad akalta ruqyata halalin. Kalau itu mah saya tidak mempersoalkan. Nah dalil ini juga dikutip di dalam bukunya Faizar, wala amri lupa tuh awalnya panjang, dalil ini panjang terus diambil ujungnya 2 bait oleh Faizar, laqad akalta ruqyata halalin. Waktu itu saya teliti hadis ini, panjang ternyata Ustaz. Ada orang ngalamin gila,
Nah berarti sikis. Diruqyah Oke. 3 hari berturut-turut dengan Fatihatil Kitab lalu sembuh. Setelah sembuh si peruqyah, si Roki ini dikasih kambing. Lalu nanya ke Nabi, ini gimana hukumnya ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, laqad akalta ruqyata halalin. Itu boleh. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini, Saudara Faizar, dalil yang panjang diambil 2 bait tentang bolehnya mengambil bayaran atau upahan dari hasil ruqyah. Padahal kronologis kisah itu nggak diceritain, nggak disampaikan. Ya, Itu ya. orang gila dipasung. Artinya Dan benar-benar murni pengobatan lah gitulah ya. Doa, intinya beginilah, ruqyah itu kan doa untuk meminta kesembuhan. Saya belum Ya. pas kalau menyebut pengobatan, karena kata pengobatan ini sudah memiliki, kalau di bahasa Arab kan dawa, ya dawa. Sementara di dalam Al-Quran bahasanya syifa, meminta kesembuhan. Nah berarti masih universal. Kalau sudah bahasanya obat, kan sudah khusus. Sudah memiliki definisi sendiri gitu loh. Kalau bahasanya syifa, saya katakan iya, ruqyah itu doa, kategorinya kan sabab syar'i. Sabab tapi syar'i. Kalau pengobatan, obat, sabab adi kan kategorinya. Sabab adi yang berkaitan dengan obat, ada disiplin keilmuannya, penelitiannya gitu. Yang menarik, maka sering saya katakan, ruqyah itu betul untuk penyakit medis dan non medis. Kenapa? Karena sabab syar'i. Mau ke medis masuk, mau ke non medis masuk. Di dalam hadis, ruqyah untuk penyakit non medis betul, untuk penyakit psikis, kejiwaan. Ya namanya doa bisa kemana aja. Kemudian untuk penyakit medis, akrob, kalajengking, disengat, kalajengking. Nah berarti kan medis. Lalu di ruqyah. Nah sekarang tapi seolah-olah dibatasi ruqyah itu untuk janjinjun. Dan ternyata di Indonesia ini berhasil memarketing kehaluan berbungkus ruqyah ini. Itu secara kajian ilmi saya ngomong dengan ini Ustadz juga, kawan-kawan. Sederhananya buat masyarakat awam, saya sudah nyebutin merek, nyebutin ormas, ada 3 ormas berbadan hukum. Saya sebut 3 ormas ini penyebar kebohongan. Sampai hari ini kenapa mereka nggak berani ngelaporin saya cuma keluar-keluar di media sosial? Karena mereka sadar mereka lah yang akan masuk penjara kalau ngelaporin saya. Itu sampai saya bertanggung jawab secara hukum. Saya sebut merek ormasnya, JRA, KBRA, Arsadaya, Daka Indonesia, ormas penyebar kehaluan dan kebohongan. Itu udah keluar-keluar di media sosial, mau proses hukum. Sampai sekarang nggak ada lanjutannya. Kenapa? Mereka sadar dalam hati, mereka nggak bisa membuktikan. Sementara saya dengan mudah membuktikan di depan kepolisian, penyidik. Nah, udah simple saya, tapi jangan dibuka di sini. Ajib. Tapi intinya beginilah Ustadz ya, saya pernah jadi praktisi, makanya dalam penelitian saya, sampai saya dalam penelitian itu ganti lagu dangdut, lagu India, tertampar saya ketika saya ngeruqyah pakai lagu India. Maaf tanda kutip ngeruqyah di sini ya. Saya ada pasien lalu dibacain lagu Kalhonaho dan yang terjadi kepanasan. Disitulah saya tertampar dan sadar. Saya masih ingat lagu India yang saya baca untuk menghadapi pasien Kalhonaho. Saya begini, pura-pura ngeruqyah. Har gari badal rehi heru pezindegi cahoy. Terjadi kepanasan. Oh panas. Disitulah saya tertampar, jepret. Oke, terus Diulang, ya akhirnya kan nggak mungkin sekali. Oke, ulang kedua kali sampai dengan lagu Roma Irama Sebujur Bangkai dari kamar yang indah. Pakai awamil. Lah, kalau ngeruqyah orang Jakarta waktu itu dulu saya lupa diajak orang, tahu daerahnya Bekasi aja, banyak pabrik-pabrik. Tahu nggak yang saya ngeruqyah? Dalam penelitian saya Ustaz, i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amil. Lah orang Jakarta nggak ngerti ini Quran apa al-awamil. Lafziyatu wa ma'nawiyah fal lafziyatu minha ala darbain. Wis orang sana taunya baca Quran. terus akhirnya reaksi juga. Reaksi. Saya pakai Ajurmia, Amil, lagu dangdut, Kobi lagu maksudnya? India. Iya artinya apa ya? Karena sugesti orang menganggap Iya, di artinya tubuhnya ada benar-benar jin. murni sugesti berarti kan. Sugesti. Murni dia menganggap di tubuhnya ada jin, lalu menganggap bacaan ini membuat jin kepanasan. Jadi sebenarnya luapan emosional, makanya saya sering ngomong orang kesurupan dan lain sebagainya itu adalah sebuah reaksi dari apa yang ada di pikiran. Makanya kalau orangnya lagi jatuh cinta, putus cinta, kesurupannya nggak sembuh-sembuhnya dinikahin. Iya.
Anjir. Ya, semoga jenengan jadi penyalur lidah nanti ini. Kasihan Al-Quran dijadiin mainan buat para dukun-dukun casing ustadz ini. Nah, iya, sebenarnya juga banyak hal. Artinya kita juga ke teman-teman yang lain biasanya sama-sama pendakwah lah, kita juga pertama dalam hal cerita ya, cerita dalam kisah-kisah itu yang sekiranya itu menimbulkan fitnah ke awam, ya, itu jangan disampaikan. Mending cerita-cerita tentang karomah yang tentang keistiqomahan. Orang yang istiqomah belajar, mending itu yang diceritain daripada yang bikin fitnah begitu. Kecuali memang itu di kalangan kita, di ranah kita, orang-orang santri yang memang sudah percaya itu, ya silahkan kan begitu kan. Wongan gimana Ustadz ya? Sama-sama ya, panjenengan juga akademisnya bisa kalau orang sini kan sama pondok rombeng, walaupun Sidogi itu megahkan istilahnya tetap pondok rombeng ya kalau di Banten. Sama baca kitabnya, tapi karena dasarnya memang halu, rekan-rekan kita di Banten sering kan yang saya bacakan itu yang sering dijadikan argumen, saya tahunya justru dari kitab Ihya Ulumuddin ini, dari mereka haluar. Inna ruhaniyatal Ghazali tahduru inda qiraati musannafatihi. Rohnya Imam Ghazali hadir, kata mereka ngebacanya. Rohnya Imam Ghazali hadir ketika karyanya dibaca. Lah kalau dalam satu tempat ada 1000 orang baca kitab Imam Ghazali gimana? Saya ngebaca ke ibarat yang sama, simple. Spirit Imam Ghazali hadir ketika karyanya dibaca. Yang tadinya enggan kepada tasawuf termotivasi spirit. Saya baca ruhaniyah itu spirit. Orang kalau dengerinnya lagu Kalhonaho, bawaannya baper, pengen nangis. Lagu dugem, wah orang pengen, kan spirit. Ampun. Dan terakhir saja, Imam Ghazali itu seorang filsuf ya. Maka sering saya katakan, tasawuf itu rasionalnya sudah melewati falsafah. Sudah melewati. Falsafah itu rasional mentah. Tasawuf itu udah matang, udah melewati. Maka aneh sekarang kalau ada orang mengatasnamakan tasawuf, bawa-bawa Imam Ghazali tapi halunya minta ampun. Tiap malam ke langit katanya. Pernah dengar ada tokoh musik tiap malam ke langit katanya. Saya jawab, Ustaz, enggak, bohong tuh si itu ke langit tiap malam. Saya tiap malam nongkrong di langit nggak pernah ketemu, saya bilang. Ya cuman begitulah, artinya makanya sebenarnya apa ya? Ya pertama, hal-hal yang seperti itu sebenarnya memalukan agama kita sendiri sebenarnya pertama. Yes. Apalagi nih biasanya Kang nih yang nonton live saya itu orang-orang oten banyak banget itu. Non muslim banyak banget. Banyak banget. Ustaz, saya curhat ya, saya pertama main TikTok itu di debat antar agama. Cuma saya mah kalau naik di room mereka disclaimer, saya hanya menjawabi pertanyaan rekan-rekan dari non muslim. Saya tak perlu menghujat ataupun mendebat Tuhan kalian. Loh kenapa Kang Mesa? Ngapain saya mendebat sesuatu yang tidak saya percayai, saya bilang. Cuma kewajiban saya ketika kalian berbicara Islam, saya menjawab. Nah, saya itu awalnya debat mereka, tapi capeknya karena saudara muslim saya kalau ngomong tentang Islam ngawurnya minta ampun, modal terjemahan debat ampun. Akhirnya ke internal aja dulu gitu Kang ya. Kan nggak mungkin saya ngelurusin saudara yang muslim di depan non muslim kan, dalam hati aja anjir dah gue dibikin babak belur gara-gara modal terjemahan. Saya juga jadi gitu Kang, aslinya saya juga kadang gini nih, kayak sebenarnya kan kalau untuk bahasanya lah ya, material lah, itu yang paling menjanjikan kan memang debat antara lintas agama kan sebenarnya kan. Ya. Itu bisa sampai ribuan yang nonton kalau lintas agama. Kalau tujuannya nyari saweran. Iya. Kalau tujuannya nyari saweran. Makanya kembali lagi itu sebenarnya saya juga nggak enak dengan situ tuh, kenapa? Karena pertama saya nggak biasa saya mencela orang. Di diskusi dengan Salafi atau dengan Syiah itu pun saya juga ya udah kita objektif aja, salah benar gitu aja, saya nggak mojokin orang. Makanya ketika teman-teman Kristen itu naik, itu juga bingung, dia udah nyaci maki duluan gitu kan. Jadi kedua, manfaat memicu. Kedua,
ngapain kita berdebat dengan yang tolak ukurannya. Makanya kan saya pernah diserang oleh pendukung-pendukung apologet itu. Orang mau tuh kayak sipulan debat tuh sama non muslim. Kamu berdebat sesama muslim. Loh, justru saya berdebat dengan sesama muslim karena standar kebenarannya sama, Al-Quran dan hadis. Lah debat dengan non muslim justru standar kebenarannya berbeda. Iya. Saya tuh gini juga masalah apa namanya, kayak saya tuh kalau debat dengan orang yang beda bahasanya, beda keyakinan dengan kita, maka pertama cara dia pengambilan hukum itu dari mana dulu. Jadi yang saya ingin patahkan itu ujungnya langsung. Jadi akarnya kan percuma Kang, kita bahas bid'ah ke bawah tapi pengambilan hukumnya beda. Yang salafi pengambilan hukumnya cuman Quran hadis, nggak percaya ulama semisal ya kan. Yang kita pakai ijma qiyas, ya udah pengambilan hukumnya beda, dia juga beda, ya pasti hasilnya beda. Makanya saya nggak mau ribet-ribet. Oh, teman-teman masih perdebatin tahlilan, debatin ini, perbedaan itu. Kata saya, lah orang dari ujungnya aja udah beda, gimana? Makanya kita selesaikan ujungnya aja. Ijma qiyas bisa dibuat hukum apa enggak? Kalau itu sudah sepakat, selesai. Ke bawahnya selesai semua itu. Dengan orang Syiah juga sama. Saya juga yang saya tanyakan pertama, metode pengambilan hukumnya dari mana dulu, dasar hukumnya apa, cuman Quran doang, apa hadis doang, apa Quran hadis begitu. Baru nanti kita selesaikan dulu nih ijma qiyas. Ya saya apa namanya? Saya rekomendasikan. Gimana dengan ijma qiyas begitu? Mereka menolak qiyas juga, ijma juga, menolak ulama. Kalau ulama kita, kalau ulama mereka sama dijadikan taklid, mereka juga dijadikan final. Kalau ulama mereka. Kadang saya juga capek banget, maksudnya capek itu ngurusin mereka itu karena pertama cara debatnya sama aja. Jadi ini orang Syiah, Salafi sama teman-teman Kristen itu sama persis itu model-modelnya. Pertama mereka nggak tahu tujuan diskusi itu apa. Tujuan diskusi itu apa, terus cara diskusi mereka juga nggak ngerti. Makanya rentan kita kalau diskusi dengan 3 orang ini debat bukan diskusi. Gimana kalau diskusi kan pertama ya harus ada waktu, bukan saling ngomong, bukan saling bantah-bantahan, harus ada kasih waktu, begitulah. Terus tujuannya apa? Tujuan nyari kebenaran. Lah coba Kang, kemarin tapi tetap Ustadz, karena memang mereka finalnya adalah menolak. Masalahnya itu, makanya nggak bakalan ada titik terang yang bisa disadarkan. Itu orang baru hijrah, masuknya jalan aksesnya ke Wahabi, tapi pengen tahu semua. Mohon maaf, kayak artis-artis kan banyak yang hijrah, tapi alhamdulillah kenal UAS, akhirnya kan welcome, kenal Ustadz Adi Hidayat. Loh, kok ini terbuka gitu loh, karena mereka tidak mental block. Yang repot itu kalau sudah pakem, pokoknya tahlilan bid'ah, neraka, ya udah nggak ada dalil yang bisa mereka terima, wis. Terus ini Kang, sekarang nih ada satu channel orang ini udah melenceng kita pembahasan sebenarnya dari supranatural tadi ke ini ya. Jadi ada akun Syi'i. Jadi langsung dia tuh posting Iran yang membombardir. Udah ketahuan, udah jelas sekarang. Syiah yang paling berani untuk karena saya juga barusan nanggepin itu dari barusan saya juga udah sudah itu. Sudah. Artinya kalau orang awam kan berarti Syiah benar kan, artinya lah ukuran kebenaran dengan karena Iran menyerang Israel kan, berarti kalau orang Cina menyerang Israel berarti Cina benar juga. Gimana? Serial diplesetin. Nggak boleh disebutin, kena beda. Serial. Akun sampean tewas. Serial. Justru ketika mereka membuat framing, saya bilang justru yang pertama turun membela Palestina dan Gaza itu orang-orang Sunni, bukan orang Iran. Orang Iran itu nge-shoot itu karena merekanya di-shoot dulu. Justru yang kan presidennya dibunuh. Iya, nah justru yang pertama ngebela mati-matian Gaza dan Palestina itu orang-orang Sunni. Mohon maaf ini saya terang-terangan sebut nama, di Indonesia itu kan tokohnya yang paling keras ngebela Palestina kan HRS ya, sampai membangun rumah sakit dengan barisannya. Itu orang Sunni. Kalau alasannya belum ciut, ngirim ciut, lah karena HRS nggak punya ciutnya itu loh, disensor ini ya, nggak punya. Nah ini mau kebalik, Iran ngebangga-banggain Syiah.
tetaplah soal Iran melawan sereal kita banggakan, Kita Pak, ya. dukung, Kita support, ya. tetap kita dukung. Tapi jangan diplesetin gitu loh. Iya, harta Jangan Cina kita diplesetin. dukung. Iya, Cina nih sekarang misalnya ngesiut sereal, tak dukung, hancurkan RRC. Karena atas nama kemanusiaan ini, kemanusiaan. Kemanusiaan. Kalau yang orang Islam dia keagamaan. Ajib, keren. Kang, lanjut gimana lagi nih bab mau? halu, Ustaz. Lanjut Iya, iya. bab halu dulu lah. Nanti mahesanya hilang kalau ngebahas sereal ini, hilang mahesanya. Enggak, Kang Mahesa ini mau naikin yang lain, silakan monggo Kang. Saya Oh, turun aja, nggak apa-apa. boleh. Ya udah. Ya udah, Makasih syukur, banyak, Ustaz. Kang. Oke, Ya, siap. sama-sama, Ustaz. Afwan. Ya, syukur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.